Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Tigor Zikri Ramadan dengan NIM 190.115.6416. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester dari matkul Ekonomi Politik Lokal. Yaitu saya akan menjelaskan mengenai globalisasi dan dampaknya. Sebenarnya apa sih globalisasi? Globalisasi dapat diartikan sebagai pertumbuhan aktivitas ekonomi yang melewati batas-batas politik, negara, atau wilayah dan dianggap memiliki dampak politik. Bagi kaum hyperglobalis, globalisasi dipahami sebagai sejarah baru kehidupan manusia, di mana negara tradisional telah menjadi tidak relevan, menjadi tidak mungkin dalam unit-unit bisnis dalam sebuah ekonomi global. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai globalisasi ekonomi dan juga apa hubungannya globalisasi dan ekonomi. Jadi, globalisasi ekonomi membawa serta gejala denasionalisasi ekonomi melalui pendirian jaringan-jaringan produksi transnasional, perdagangan, dan finansial. Dan juga terintegrasikannya perekonomian nasional dengan perekonomian global. Hubungan globalisasi dan ekonomi yaitu globalisasi mendorong liberalisasi ekonomi dan kemudahan dalam melakukan bisnis dengan skala global, yaitu globalisasi pasar, yaitu melebarnya pasar nasional, berkurangnya hambatan dagang dan investasi. Yang kedua, ada globalisasi produksi, yaitu terbentuknya Global Production Network. Dan yang terakhir, globalisasi pasar finansial, yaitu beroperasinya modal secara global. Globalisasi bisnis memerlukan standar, seperti mendorong standarisasi seperti di Indonesia, yaitu mengembangkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Globalisasi bisa menjadi globalisasi ketika apa yang semua global menjadi lokal, karena kita sudah terbiasa dengan hal tersebut. Dan juga lokal bisa menjadi global ketika dibawa ke ranah global. Faktor-faktor penyebab globalisasi. Yang pertama ada kemajuan teknologi, yaitu informasi dan komunikasi. Itu melakukan perubahan sosial serta perubahan kebudayaan membuat jarak antar negara hingga semakin dekat. Yang kedua, terjadinya konvergensi dalam kebijakan ekonomi, politik, dan kebudayaan antar negara. Yang terakhir ada neoliberalisme mendorong globalisasi. Selanjutnya, dua rute globalisasi. Dari institusi internasional atau global masuk ke institusi tingkat nasional, mempengaruhi institusi di tingkat lokal. Yang kedua ada dari masyarakat internasional atau global masuk melalui masyarakat lokal atau mempengaruhi entitas nasional. Baiklah, rute pertama yaitu top to bottom. Seperti institusi global atau regimes di mana pemerintah nasional menjadi anggotanya akan mensyaratkan pemerintah mengikuti aturan-aturan atau rules yang ditetapkan oleh institusi tersebut. Pemerintah nasional akan meminta pemerintah lokal untuk mengikuti aturan institusi global. Contoh institusi global itu WTO, ILO, WHO, Human Rights Watch, WWF, Transparency International, dan lain-lain. Konsekuensi. Aturan internasional yang disepakati mengikat anggotanya untuk menjalankan kesepakatan. Jika tidak, ada sanksi yang harus ditanggung. Misalnya melanggar aturan WTO bisa terkena sanksi pembalasan. Menurutnya legitimasi internasional, misalnya pemerintah yang diindikasikan melanggar HAM akan dikucilkan oleh masyarakat internasional. Dan terakhir, menurutnya kredibilitas untuk menarik investasi. Misalnya, penilaian transparansi internasional tentang tingkat korupsi bisa menurunkan minat investor. Selanjutnya, di rute kedua ada bottom up, yaitu interaksi antara masyarakat global dengan masyarakat lokal mendorong terjadinya share of values. Muncul new values dalam masyarakat, yaitu new values yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional kemungkinan akan menimbulkan pertentangan atau penolakan. New values yang diterima akan mempengaruhi tatanan atau struktur masyarakat, memunculkan tatanan atau struktur baru. New values dari globalisasi yaitu pop culture, consumer economy, demokrasi, human right, the right of women and children, the right of the minorities, freedom of religion. From new values to institution, atau dari new values untuk institusi. Indonesia di era reformasi membentuk banyak sekali institusi yang lahir karena dorongan global values. Misalnya KPK lahir dari dorongan membentuk pemerintahan yang bersih. KPPU lahir dari dorongan untuk menciptakan persaingan ekonomi yang sehat. Dan Komnas Perempuan lahir dari dorongan memberikan perlindungan pada perempuan dan lain-lain. Dilema globalisasi bagi negara dan bangsa. Yaitu pertama, hilang kontrol. Dalam hilang kontrol tersebut, ada beberapa yang dimaksud seperti
hilang kontrol terhadap mata uang atau nilai tukar mengambang. Yang kedua, hilang kontrol terhadap modal. Yang ketiga, kontrol terhadap wilayah. Dan yang keempat, kontrol terhadap resource. Yang kelima, kontrol terhadap tata kota, seperti munculnya apartemen di wilayah pedesaan. Keharusan memiliki koordinasi dan the importance of individual state atau globalisasi mempengaruhi struktur ekonomi politik internasional. Yang terakhir, untuk menghadapi globalisasi harus merubah struktur. Dan yang terakhir, hubungan antara globalisasi ekonomi dan jatuhnya rezim otoriter, yaitu ada perbenturan nilai-nilai yang dibawa globalisasi dengan nilai-nilai dalam sistem politik otoriter. Globalisasi ekonomi mendorong transparansi, partisipasi publik, dan liberalisasi. Ekonomi dalam sistem politik otoriter bersifat tertutup. Partisipasi publik diatasi dan aktivitas ekonomi diliputi monopoli dan ekonomi rente. Baiklah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai ekonomi politik dan dampak-dampaknya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Tegar Rizky Ramadan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.